Indonesia. Kalau pakai bahasa Sunda tadi sepertinya nanti. Tapi tadi banyak yang dari Bandung. Oh, Bandung itu. Saya pikir Bandung Jawa Barat. Bandung siomay, siomay. Bandung Kidul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sanggar Sastra Triwida, Bapak Narko Sodun Budiman yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, sukses, dan bisa membawa sanggar ini kepada tadi 3 keharuman ya. Keharuman bahasanya, keharuman sastranya, dan keharuman kandungannya. Kemudian juga yang terhormat para pengurus, di sini ada Ibu Susiati Mortowiryo, Ibu, mudah-mudahan sehat selalu, Bu. Kemudian Pronocoro, Pak Panji. Oh, Pronotocoro, maaf. Ya. Kemudian ada tadi Pak Imam, kemudian Pak Harwi, para pengurus semuanya, ada Bu Wiwi, tadi saya sempat berkenalan Pak tadi dengan Bu Wiwi, dan narasumber, para peserta, Sarasehan Penulisan Sastra Jawa. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dengan Ibu Yulitin bisa hadir di tengah acara yang sangat luar biasa menurut saya ini, karena ternyata dari 12 putusan ya Pak ya yang ada ya kota kabupaten. Jadi alhamdulillah kami bukan hanya silaturahmi dengan yang ada di Tulung Agung ini, tetapi dengan para tadi komisariat yang ada di kabupaten kota yang lainnya yang 12 tadi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah dan dalam petunjuknya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Narko sebagai ketua yang sudah mengundang kami. Ternyata namanya Ki Suro Agung Agung ya Pak. Di KTP itu Pak. Saya pikir tadinya orangnya berbeda, ternyata sama ya. Ya baik, terima kasih atas undangan untuk kami. Senang sekali rasanya, berbahagia kami ada di tengah-tengah Bapak Ibu bersilaturahmi, karena memang Bapak Ibu saya memang baru hadir sekitar 6 bulan yang lalu di Jawa Timur ini. Sebelumnya saya dari Nusa Tenggara Barat. Aslinya sebenarnya dari Brebes, tapi Brebes itu sendiri ada 2 wilayah, sebagian besar bahasa Jawa dan sebagian bahasa Sunda, dan saya menjadi penutur yang bahasa Sunda Bapak Ibu. Tapi mudah-mudahan selama di sini saya berniat belajar Pak Narko, berniat belajar bahasa Jawa, karena tentu semakin banyak kita memahami sebuah bahasa, semakin banyak kosakata yang kita ketahui, tentu budayanya, kemudian adat istiadatnya juga semakin banyak akan diketahui dari bahasa tersebut. Selain dari itu, mungkin kami memperkenalkan diri dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Saya pikir sebagian ada yang sudah mengenal Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, tapi sebagian juga mungkin ada yang belum mengenal. Ya tentu dari namanya kita melihat bahwa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas dan fungsi pengembangan pembinaan bahasa dan sastra baik Indonesia maupun bahasa daerah. Jadi kami selain mengurusi bahasa Indonesia juga memang berkoordinasi melakukan beberapa kegiatan terkait dengan bahasa daerah. Ada 7 kelompok layanan dan kepakaran yang ada di kami, salah satunya adalah pelindungan bahasa, pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra daerah. Dan salah satu dari tugas tahun sekarang kegiatan kami untuk pelindungan ini memang sangat terkait dengan kegiatan ini Pak. Jadi kami mempunyai tugas untuk merevitalisasi bahasa dan sastra daerah yang ada di Jawa Timur. Nah salah satunya ya Jawa, kemudian juga Madura, kemudian bahasa Jawa
dialek Using. Jadi ini menjadi perhatian kami tahun sekarang. Kami akan melakukan kegiatan untuk pelatihan guru master di Madura dan Using. Kemudian nanti ada festival tunas bahasa ibu. Nah, dalam festival tersebut ada 7 mata lomba yang akan dipentaskan atau dilombakan, yaitu membuat cerpen, membuat puisi, kemudian juga stand up comedy atau komedi tunggal dalam bahasa daerah, kemudian ada menulis dan membaca aksara daerah, kemudian ada juga nembang dan pidato. Nah, ketujuh mata lomba itu akan kami selenggarakan nanti akhir tahun untuk tingkat provinsi Jawa Timur. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semua untuk program revitalisasi. Kemudian program lainnya terkait dengan pengadaan bahan literasi, yaitu ada kegiatan untuk penyediaan atau penerbitan buku cerita berbahasa daerah dan Indonesia dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Jawa dialek Using. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah ikut tahun kemarin, tahun 2022? Mas yang di sana sepertinya dulu ikut ya Mas ya? Sebagai penulis atau penerjemah? Penerjemah. Nah, kalau kemarin hanya 16 tagihan untuk kami, sekarang tagihannya 97 Bapak Ibu. Jadi kesempatannya terbuka lebar, terutama ini untuk penulis muda. Silahkan bisa ikut sebagai penyusun bukunya, ceritanya, atau juga sebagai penerjemah. Kami melakukan seleksi untuk penulisnya dan juga seleksi untuk penerjemah dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Jawa dialek Using. Jadi mohon dukungannya Bapak Ibu, karena tagihannya 97, ini berapa kali lipat dari 16 judul yang tahun 2022. Mudah-mudahan 97 itu kita bisa mendapatkan buku yang betul-betul berkualitas. Nah, ini juga merupakan upaya untuk tadi melestarikan bahasa daerah, karena yang kami tulis buku-buku tersebut dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bahasa daerah, sehingga hasilnya bilingual Bapak Ibu. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Madura, atau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa dialek Using. Nah, mohon Bapak Ibu, terutama yang sudah menulis ya, awal tahun kami mengadakan seleksi lagi Pak. Jadi nanti pantengin terus ya media sosial kami, laman kami, di situ ada pengumuman terkait dengan seleksi penulis cerita anak untuk jenjang SD dan juga untuk jenjang PAUD. Mungkin nanti informasinya kami sampaikan juga Pak Narko ke Sanggar Triwida ini, apa saja persyaratannya, kemudian juga kapan harus dikumpulkan dan sebagainya untuk menjadi penulis cerita anak tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya, karena tadi diinformasikan ada 70% anggotanya para guru ya Pak ya, para guru, para kepala sekolah, kemudian juga ada dari pengawas dan sebagainya. Ada kegiatan kami yang melibatkan sekolah, diantaranya literasi. Nah, literasi juga ini menjadi PR kita, karena ternyata raport, mungkin Bapak Ibu yang di sekolah lebih hafal ya, raport pendidikan kita terkait literasi dan numerasi juga masih rendah. Nah, ini juga mari kita berkolaborasi. Betul Pak, Balai Bahasa kalau sendiri tidak akan ada dampaknya. Makanya kami perlu bantuan, perlu dukungan dari semuanya, termasuk dari Triwida ini, bagaimana kami bisa menjalankan tugas dan fungsi kami dengan maksimal. Kemudian juga kami informasikan ternyata kami sejak tanggal 2 Januari sudah pindah kantor. Alamatnya bukan di Sidoarjo lagi Bapak Ibu, bukan di Siwalan Panji, tapi kami sudah beralamat di Gebang Putih nomor 10 Sukalilo, Surabaya. Sukalilo ya. Maaf. Ya, Surabaya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan yang ada acara atau kegiatan di Surabaya bisa mampir ke kantor kami secara personal atau nanti bareng-bareng ya Pak ya, ditunggu oleh kami. Nanti umpamanya masukkan program untuk kami juga supaya komunitas-komunitas sastra yang ada
di Jawa Timur terus tadi ya, terus harum ya. Mungkin nanti seperti apa? Nanti disampaikan kepada kami keterlibatan kami, kemudian kerjasama yang akan dilakukan seperti apa. Apakah memang di sana umpamanya sekali-kali rapatnya Pak bisa di kantor kami, mungkin rapat trip 3 bulanannya gitu ya, sekalian meramaikan kantor kami karena kami masih sedikit, stafnya hanya 40, kemudian diberikan gedung yang banyak ya, di Benjek besar di sana itu ada 5 gedung. Nah di situ juga ada wismanya. Bapak Ibu silakan nanti kalau memang mau berkegiatan di sana dengan senang hati, kami menyediakan tempat ya untuk Bapak Ibu semuanya, bahkan mungkin bisa menginap di sana Pak. Jadi acaranya bisa malam umpamanya dengan kegiatan tadi yang lebih meningkatkan kita untuk terkait dengan kecintaan kita kepada bahasa, sastra dan budaya Jawa. Jadi ada beberapa kegiatan kami yang melibatkan sekolah, diantaranya uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Nanti Bapak Ibu guru boleh menghubungi kami Balai Bahasa ketika ingin mengetahui kemampuan uji kemahiran berbahasa Indonesia, baik untuk Bapak Ibu sendiri maupun untuk siswa-siswi. Silakan untuk siswa-siswi sendiri boleh SD, SMP, SMA, SMK atau madrasah ya, aliyah dan sanawiyah, diuji kemahiran berbahasa Indonesianya supaya kita mengetahui tingkat pemahaman mereka, kemampuan mereka, baik dari segi bacaan, dengaran, merespon kaidah, tulisan atau juga berbicara mereka. Jadi lengkap uji kemahiran berbahasa Indonesia itu. Jika Bapak Ibu mengenal TOEFL, kita bahasa Indonesia sudah mempunyai alat uji yang disebut dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Dan kami informasikan uji kemahiran berbahasa Indonesia ini sudah menjadi syarat beberapa penerimaan P3K. Jadi harus mensyaratkan ada sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian adik-adik yang akan melanjutkan S2 atau S3 LPDP itu juga wajib mencantumkan sertifikat uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi itu sekilas tentang kegiatan yang kami lakukan di tahun 2023. Ada revitalisasi bahasa dan sastra daerah, ada literasi untuk penerbitan 97 bahan bacaan untuk jenjang SD dan juga jenjang PAUD, ada uji kemahiran berbahasa Indonesia, ada kamus dan istilah, juga nanti ada kegiatan yang disebut dengan kamus masuk sekolah. Dan mudah-mudahan kami bisa hadir di Tulung Agung di sekolah Bapak Ibu untuk memperkenalkan kamus dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah, dan kami sudah mempunyai aplikasi yang disebut dengan Kasada, Kamus Bahasa Daerah Jawa Timur. Yang lainnya terkait dengan penerjemahan bahasa Indonesia untuk peluru asing, kemudian juga ada pembinaan lembaga, peningkatan kompetensi guru, tenaga pendidikan dan siswa. Ini terkait dengan bahasa dan sastra. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Ketua. Kemudian juga kami mohon dukungan kami karena kami hanya kecil ya, 40 staf. Tanpa dukungan dari komunitas, tanpa dukungan dari sekolah, tanpa dukungan dari pemerintah daerah, kami tidak ada apa-apanya. Sehingga betul Pak, perlu kolaborasi, perlu kerja bareng sehingga hasilnya bisa lebih nyata lagi, bisa lebih terlihat lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terkait dengan keharuman tadi, harum bahasanya, harum sastranya, dan harum kandungannya bisa kita wujudkan bersama. Amin ya robbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dan kita programnya